Kebanyakan teman-teman yang ingin belajar IELTS dan TOEFL untuk melamar ke luar negeri itu adalah mereka orang-orang yang terlambat. Ketemu lagi dengan saya, Dani Prima Putra. Kali ini saya akan membicarakan salah satu skill yang cukup menantang dalam bahasa Inggris, yaitu reading atau membaca. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengikuti update terbaru dari saya. Kali ini kita akan membahas reading yang bisa teman-teman terapkan ketika saat ini mungkin teman-teman sedang belajar IELTS maupun TOEFL. Namun hal ini tidak terbatas pada IELTS maupun TOEFL aja, tapi teman-teman bisa gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misal teman-teman adalah dosen atau peneliti, maka teman-teman juga bisa menggunakan konsep ini untuk mengembangkan skill reading teman-teman sekalian. Bayangkan otak kita ini adalah sebuah teko. Ketika teman-teman mengisinya dengan bahasa Indonesia, maka teman-teman bisa mengeluarkan bahasa Indonesia. Ketika teman-teman di rumah setiap hari mendengarkan bahasa Inggris atau bahasa daerah misalkan, maka teman-teman bisa berbahasa daerah tersebut. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris? Sama saja. Sebelum kita ingin bisa berbahasa dengan baik dan benar, maka kita harus mengisinya terlebih dahulu, yaitu dengan listening, reading. Jadi bayangkan otak kita ini adalah botol, kita isi yang banyak dengan bahasa Inggris dengan mendengarkan yang banyak, minimal 3 jam selama sehari, dan itu dilakukan selama 3 bulan. Membaca sama. Kebanyakan teman-teman yang bertanya kepada saya, "Mister, bagaimana caranya saya meningkatkan kemampuan reading saya? Karena kalau saya mengerjakan TOEFL atau IELTS nggak ngerti, Mister." Saya tanya balik, "Kamu dalam sehari ini membaca sudah berapa jam?" Dan mereka hanya tersenyum. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa kebanyakan teman-teman ini ingin bisa mengerjakan tes IELTS maupun TOEFL dalam seksi reading dengan baik, tetapi mereka lupa bahwa sebelum bisa memahami reading itu, teman-teman harus banyak membaca dulu. Ibaratnya seperti ini. Reading di dalam TOEFL maupun IELTS itu jenis-jenis teksnya itu sudah sulit. Tingkatannya sudah pada tahap akademis. Di situ bisa kita temukan topik-topik mengenai seni, mengenai sejarah, sains, dan sebagainya. Jadi itu sudah bukan teks yang umum. Sehingga kalau teman-teman jarang membaca teks-teks yang seperti itu, maka pasti teman-teman akan kesulitan karena teman-teman tidak akan terbiasa dengan kosakatanya. Contoh, di dalam dunia IT kita mengenal istilah bezel, download, upload, downlink, IP address. Bagaimana teman-teman bisa mengerti kosakata itu kalau membacanya saja jarang? Kebanyakan teman-teman yang ingin belajar IELTS dan TOEFL untuk melamar ke luar negeri itu adalah mereka orang-orang yang terlambat. Mereka baru sadar bahwa saya harus belajar karena saya perlu untuk beasiswa, tapi waktu mereka mepet. Mereka sadar itu deadline-nya sudah beberapa bulan ke depan. Belum lagi tesnya. Itu sangat terlambat. Jadi kalian yang menonton video ini adalah orang-orang yang beruntung karena kalian mendapatkan informasi ini lebih awal, sehingga nantinya ketika teman-teman memerlukan kemampuan reading itu untuk mengerjakan IELTS dan TOEFL, teman-teman sudah bisa memahaminya dengan baik. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana teman-teman mengembangkan kemampuan reading tersebut. Nah, saya memiliki beberapa tips untuk mengembangkan kemampuan reading teman-teman. Simak baik-baik ya. Tips yang pertama, bacalah yang kalian suka. Saya pernah mengatakan bahwa orang yang suka baca komik itu cenderung lebih hafal isi komiknya daripada isi buku pelajarannya. Apalagi pelajaran yang tidak dia suka. Kenapa? Simple, karena mereka suka. Tips yang nomor 2, pastikan
bahan bacaan yang teman-teman baca itu adalah bacaan yang mudah, yang levelnya sesuai dengan level teman-teman. Kenapa? Karena jika levelnya terlalu sulit, teman-teman akan kesulitan untuk memahaminya. Ketika levelnya itu minimal setara atau ya setingkat dikit lah di atas teman-teman, maka teman-teman masih bisa memahami konteksnya. Baru kalau misalkan mentok nggak bisa, nah teman-teman bisa membukanya di kamus. Tips yang nomor 3, durasi. Angka tidak bisa bohong. Sama seperti saran listening dari saya, dengarkanlah audio berbahasa Inggris 3 jam sehari selama 3 bulan. Maka untuk reading pun sama. Dengarkan selama 3 jam sehari dan lakukan itu selama 3 bulan. Saya yakin ketika bacaan itu teman-teman suka, apapun itu, bisa komik, majalah, portal berita, apapun itu, ketika teman-teman enjoy, maka teman-teman bisa terlarut berlama-lama dalam kegiatan membaca tersebut. Saya pernah mengalaminya waktu saya dulu sekolah. Saya meminjam buku 5 sekawan dari perpustakaan dan itu saya baca sampai habis, dan itu terjadi sampai saya lupa waktu. Jadi intinya, perbanyak membaca yang kalian suka, yang levelnya sesuai dengan kalian, dan 3 jam sehari selama 3 bulan. Baca apa? Nah, sekarang kita lanjut ke bacaannya. Saya bisa menyarankan yang sumber yang paling mudah untuk diakses adalah internet. Maka teman-teman bisa membaca bahan-bahan bacaan yang bisa kalian temukan di internet. Salah satunya, ini yang selalu saya sarankan kepada murid-murid saya, yaitu Nat Geo atau National Geographic. Tapi yang untuk anak-anak, nanti linknya saya share di bawah ya, Nat Geo Kids. Karena National Geographic website yang utamanya itu bahasanya cukup menantang. Kira-kira kurang lebih ya selevel lah dengan IELTS atau TOEFL gitu. Teman-teman bisa mulai dengan yang Nat Geo Kids. Meskipun ada embel-embel kids, tetapi jangan salah, kesulitannya cukup menantang. Silahkan dibuka. Website yang kedua, ada News in English. Website ini adalah kumpulan berita dalam bahasa Inggris yang didasarkan pada level-level tertentu. Teman-teman bisa mencoba, oh aku kuat di level mana nih, level 0, level 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Yang berikutnya, kita punya loh website berbahasa Inggris dari Indonesia, yaitu The Jakarta Post. Saya sangat suka website ini karena konteks yang dibahas adalah Indonesia. Dan ada juga beberapa berita internasional lainnya. Kenapa saya suka website ini? Karena saya bisa menghubungkan antara apa yang saya tahu tentang Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Contoh, kemarin saya sempat menemukan artikel tentang penjual jamu gendong yang dimuat di The Jakarta Post. Dan itu keren sekali. Saya jadi tahu beberapa kosakata tentang bahan-bahannya seperti turmeric. Ada lagi penjual jamu gendong dan sebagainya. Ketika konteksnya adalah Indonesia, maka teman-teman bisa lebih memahami gitu. Oh iya, saya tahu ini di negara saya. Bahasa Indonesianya seperti ini. Baik, jadi pastikan jam terbang itu banyak. Kalau teman-teman masih ingat, waktu kecil sering mendengarkan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dengan jam terbang yang tinggi, akhirnya teman-teman jadi penutur asli. Nah, sekarang kita coba dengan reading. Perbanyak membaca. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian yang melihat video ini, bangsa kita kemampuan literasinya bisa dibilang cukup rendah. Hal itu bisa dilihat dari hasil PISA kemarin, kita berada di level bawah gitu. Akibatnya apa? Kita mudah termakan hoax, kita kurang wawasan, dan saya tidak ingin itu terjadi. Saya himbau teman-teman yang melihat video ini, minimal mulai dari kalian sendiri, perbanyaklah membaca agar teman-teman knowledgeable, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki referensi yang banyak, sehingga
Teman-teman tidak mudah dihasut, diberi informasi palsu, dan teman-teman juga bisa bersaing dengan bangsa lain. Kita nggak kalah kok, teman-teman banyak yang pintar. Hanya saja mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang, makanya sulit untuk kuliah ke luar negeri. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai reading bagi para pejuang IELTS dan pejuang TOEFL serta scholarship hunters. Do your best, jangan menyerah, dan baca yang banyak. Oke? I'm Denny Primaputra. Bye-bye.